Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Devi Azari dari Prodi Manajemen dengan NIM 211010550308 akan membacakan tentang perpajakan di Indonesia saat ini. Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan lainnya seperti UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara berpajakan. Sebelumnya, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan wajib pajak atau masyarakat kepada negara. Saat membayarkan pajak, negara tidak memberikan imbalan langsung. Pajak pun sebenarnya bersifat memaksa dan hasil pungutannya harus digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dikenakan atas berbagai jenis penghasilan, transaksi, kepemilikan properti, atau barang dan jasa yang dikenakan tarif tertentu. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dalam memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Nah, bagaimana sih sistem perpajakan di Indonesia? Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang awalnya menggunakan official assessment yang digunakan saat era kolonial Belanda menjadi self-assessment. Apa sih perbedaannya? Nah, inti dari perbedaan kedua sistem pemungutan pajak tersebut adalah wewenangnya, yang menetapkan besaran pajak terutang. Jika wewenang sebelumnya menetapkan besaran pajak ada pada pemerintah, sedangkan saat ini wewenang tersebut ada pada wajib pajak atau kita, masyarakat. Nah, dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia ada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur pada UU Nomor 18 Tahun 2000, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2000, dan yang terakhir ada Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002. Nah, ada apa saja ya jenis-jenis pajak di Indonesia? Jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Nah, agar lebih mengetahui jenis-jenis pajak tersebut, yuk kita bahas satu-satu. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya. Begitu pula juga seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya kepada seorang istri. Nah, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Nah, kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal pada objeknya. Suatu pungutan Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPH yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dan dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contohnya adalah pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Nah, pada pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya.
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, hasil dari pemungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan bantuan kesehatan juga lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat adalah kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, berbeda dengan pajak pajak nasional. Nah, sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Maaf. Nah, contoh jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia ada pajak penghasilan atau PPh tadi, pajak pertambahan nilai atau PPN tadi, juga ada pajak pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan ada pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, sekedar informasi aja nih, mulai tahun 2014, pajak bumi dan bangunan atau PBB perdesaan dan perkotaan masuk dalam kategori pajak daerah, sedangkan pajak bumi dan bangunan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Nah, apa saja sih permasalahan pemungutan pajak di Indonesia? Pemungutan pajak di Indonesia masih mengalami banyak masalah. Contohnya yang disebabkan oleh kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, seperti kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, juga database yang belum lengkap dan akurat. Nah, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak saja. Nah, tindakan seperti ini nih yang dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri untuk tidak membayar pajak. Solusinya apa sih? Untuk mengatasi permasalahan atas kendala tersebut, maka pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya atau database management system. Nah, pemungutan pajak ini harus adil, dan tidak mengganggu perekonomian. Apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat. Kemudian, masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.